Bab 256. Direktur perusahaan kami hanya bos di depan orang, dan bos besar yang sebenarnya adalah Saul Loes. Jika Tuan Halway dapat menagih uang, kamu adalah orang hebat. Selamat tinggal, kata direktur. Dia segera pergi, tidak berani tinggal lebih lama lagi. Ada gejolak besar di hati Fredrik Halway, hal ini membuatnya sangat terkejut. Bagaimana situasinya Fredrik? Mengapa direktur itu pergi? Apakah kamu sudah berbicara dengannya? Apakah uang kami bisa kembali? Patricia Higgins bertanya dengan cemas. Hera Zegar dan yang lainnya juga menatap Fredrik Halway dengan penuh harapan. Saat ini semua harapan mereka ada pada Fredrik Halway. Fredrik Halway tertawa dengan serak, dan berkata dengan sedikit kikuk, saya memintanya untuk kembali dan menghubungi perusahaannya. Ini akan memakan waktu, bukan masalah besar. Yah, Fredrik memiliki kemampuan. Sepertinya saya tidak salah cari orang kali ini. Kami semua mengandalkan Fredrik. Patricia Higgins berkata sambil tersenyum. Pandangan mata Fredrik Halway sedikit kabur, memikirkan hubungan ayahnya dengan Saul Loes. Jika dia meminta ayahnya untuk membantu, Saul Loes mungkin akan menyetujuinya. Hanya saja dia tidak bisa menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Fredrik Halway merasa sedikit kesal, tidak bisa menamparkan Toby Mars dengan tamparan keras. Toby Mars berjalan ke tempat di mana Patricia Higgins dan yang lainnya duduk, mengambil kantong plastik kulit kuaci, bertanya-tanya apakah harus menghubungi Matthias Sattner. Ketika Toby Mars hendak mengambil kantong plastik, Morgan Senos menginjak kantong plastik itu. Toby Mars mengangkat kepalanya, menatap Morgan Senos, dan berkata dengan wajah dingin, tidak punya mata. Hehe, Toby Mars, kamu cukup arogan sekarang. Kamu tadi berani membuat Tuan Halway marah. Tahukah kamu seperti siapa Tuan Halway? Saat ini Tuan Halway membantu ibu mertuamu menagih uang, bukankah sampah sepertimu seharusnya bersujud kepada Tuan Halway mengucapkan terima kasih? Morgan Senos tidak hanya ingin melihat Toby Mars dihina, tetapi juga ingin menjilat Fredrik Halway yang berada di depannya, menjilatinya dengan sekuat tenaga. Hera Zegar mengikuti dan berteriak, bawa si sampah ke sini. Dia tadi berani menyelat Tuan Halway. Pada saat ini, dia harus diminta untuk meminta maaf kepada Tuan Hamilton. Hera Zegar melirik Patricia Higgins saat dia berbicara. Dia ingin orang luar yang dipanggil Patricia Higgins membereskan menantunya. Mengapa keributan ini bisa terasa begitu menarik? Patricia Higgins tidak peduli tentang itu. Bagaimanapun, dia ingin mengganti menantunya dari dulu. Cara paling baik adalah membuat Toby Mars mundur duluan. Pada saat ini, dia berharap semua orang akan mempermalukan Toby Mars dengan kejam. Kamu sampah, tidak mengerti apa yang dikatakan orang-orang kah? Kemari dan minta maaf kepada Fredrik. Patricia Higgins memakai kekuasaan ibu mertuanya. Fredrik Halway tidak bisa menutup mulutnya, dan matanya menatap lurus ke arah Toby Mars. Dia seperti melihat Toby Mars berlutut padanya di bawah, bertanya-tanya apakah dia harus mengambil foto sebagai kenang-kenangan akan momen bersejarah ini. Mengapa saya harus meminta maaf padanya? Apakah dia membantu kalian mendapatkan uangnya kembali? Apakah kalian sudah mendapatkan uangnya? Apa yang saya katakan adalah omong kosong? Apakah kata-katanya tanpa bukti bukan omong kosong? Toby Mars berkata dengan suara dingin, berbalik dan berjalan ke samping. Dia meninggalkan Patricia Higgins dan yang lainnya dalam kondisi tercengang. Dia melawan, sampah ini berani menjawab. Patricia Higgins melangkah untuk mengejar Toby Mars, tetapi ditahan oleh Hera Zegar. Apa yang dikatakan sampahmu masuk akal? Apakah Tuan Halway ini dapat diandalkan? Saya baru saja melihat bahwa direktur tidak begitu peduli padanya, kata Hera Zegar. Fredrik Halway berkata dengan kepercayaan diri yang tinggi, jangan khawatir, sama sekali tidak ada masalah. Mereka yang tidak percaya padaku, bisa pergi ke tempat Toby Mars si sampah untuk meminta bantuan. Kita lihat siapa yang bisa diandalkan. Bab 257. Siapa yang lebih bisa diandalkan di antara Fredrik Halway dan Toby Mars?
Patricia Higgins dan yang lainnya tidak perlu menggunakan otak mereka, mengandalkan insting mereka dan memilih percaya pada Frederick Hallway. Bagaimanapun, latar belakang dan status Frederick Hallway jelas. Di mata Patricia Higgins dan yang lainnya, apa yang dapat dilakukan Frederick Hallway dengan jari-jarinya, tidak akan bisa dilakukan oleh 10.000 Toby Mars. Frederick, jangan marah, dan jangan pedulikan Toby Mars si sampah. Bibi mengandalkanmu kali ini, Patricia Higgins menyanjuknya. Frederick Hallway merapikan pakaiannya dan melirik Toby Mars dengan jijik. Ekspresinya seperti mengatakan, apakah kamu sudah lihat? Ibu mertuamu sangat menghormati saya, kamu segera berlutut di depanku. Gila, Toby Mars bergumam, lalu berbalik dan berjalan ke samping. Toby Mars tidak bermaksud berpura-pura, Frederick Hallway jelas tidak yakin tentang hal ini. Melihat kesombongannya, lebih baik memberinya pelajaran. Toby Mars berjalan sedikit lebih jauh dari Patricia Higgins dan yang lainnya, mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor Matthias Suttner. Dalam saat itu juga, ponsel Matthias Suttner berdering. Matthias Suttner yang sedang menikmati pesta, sedikit mengernyit. Seolah-olah dia sangat kesal dengan orang yang menelepon saat ini. Seorang pria gemuk dengan kepala dan telinga besar duduk di seberang Matthias Suttner, berkata dengan senyum di wajahnya, Tuan Suttner, silahkan. Matthias Suttner sedikit mengangguk dan melirik nama kontak penelpon di ponselnya. Melihat nama Toby Mars di layar, kulit kepala Matthias Suttner langsung terasa ditusuk. Dia buru-buru berdiri dan menjawab panggilan dengan cepat. Dia membungkuk dan berkata dengan hormat, halo, silahkan berikan instruksi. Pria gemuk itu tampak sedikit terkejut, hanya satu panggilan telepon tapi bisa membuat Matthias Suttner berkata penuh hormat. Orang di ujung telepon pasti sangat luar biasa. Karena kehadiran pria gendut di sampingnya, Matthias Suttner tidak mengucapkan nama Toby Mars. Pria gemuk yang berada di depan, mengundang Matthias Suttner ke pesta, karena dia ingin mengenal Toby Mars melalui Matthias Suttner. Dia ingin bersandar pada Toby Mars. Tapi Matthias Suttner tidak ingin memperkenalkan pria gemuk itu. Bagaimanapun, Matthias Suttner berusaha keras untuk bersandar pada Toby Mars. Dia tentu saja tidak ingin berbagi gunung emasnya dengan orang lain. Saul Loes, apakah kamu punya cara untuk menghadapinya? Uang pensiun ibu mertuaku telah dimasukkan ke dalam perusahaan investasinya, dan sekarang saya tidak bisa mendapatkan kembali pokoknya. Toby Mars berkata dengan santai. Matthias Suttner terkejut. Dia menatap pria gemuk di depannya dengan pandangan membunuh. Jangan khawatir, saya akan mencari tahu situasinya, saya pasti bisa menyelesaikannya. Matthias Suttner berkata dengan tegas. Saul Loes si pria gemuk merasa semuanya tidak baik. Setelah berkecimpung di dunia ini bertahun-tahun, Saul Loes merasa ada sesuatu yang salah ketika mata Matthias Suttner menatapnya. Dia berpikir bahwa dia tidak pernah menyinggung Matthias Suttner. Tatapan mata Matthias Suttner ini pasti terkait dengan orang di ujung telepon. Tapi siapa yang menelepon Matthias Suttner? Orang yang bisa membuat Matthias Suttner penuh hormat pasti salah satu orang besar. Saya Saul Loes adalah orang kecil. Saya belum pernah bertemu orang besar, jadi saya tidak boleh memprovokasi siapapun. Saul Loes sedang kebingungan memikirkannya. Dia merasa bahwa dia baru saja berhalusinasi. Mungkin karena dana yang dikumpulkan baru-baru ini terlalu banyak. Dia gugup dan memiliki delusi bersalah. Tepat ketika Saul Loes menertawakan dirinya sendiri dan ingin berhenti memikirkan masalah itu. Dia melihat Matthias Suttner mengambil piring di atas meja dan memukul kepalanya. Hah! Bab 258. Piring itu hancur, dan sup berminyak dan hidangan penuh warna mengalir ke kepala Saul Loes. Aduh sakit! Saul Loes menggertakkan gigi dan mengerang, tetapi masih duduk di kursinya dan tidak berani bergerak. Ini jelas bukan ilusi. Ini pasti sesuatu yang tidak saya ketahui, atau sesuatu yang berhubungan dengan orang besar itu. Mungkinkah anak buahnya tidak melihat dengan baik dan menyinggung orang besar yang dihormati Matthias Suttner? Tuan Suttner, katakan saja.
Jika saya melakukan kesalahan, saya akan mengakuinya, tetapi Anda harus memberitahu agar saya tahu, Saul Loes berkata dengan sedih. Wajah Matthias Suttner muram dan menatap Saul Loes dengan tatapan tegas. Kamu sangat berani, uang pensiun ibu mertua tuan muda Spekta berani kau tipu. Apakah kamu pikir kamu kucing yang punya 9 nyawa? Apa kamu punya 9 nyawa? Jika kamu menyinggung Tuan Muda Spektra, kamu akan mati. Tuan Muda Spektra. Seluruh lemak di tubuh Saul Loes gemetar, membuat gejolak yang tidak menentu. Sepenuhnya, menunjukkan ketakutan dalam hatinya. Saya tidak menipu uang ibu mertua Tuan Muda Spektra. Tidak benar, apakah ibu mertua Tuan Muda Spektra menaruh uangnya di perusahaan investasiku? Begitu Saul Loes selesai berkata, dia langsung pingsan. Hal macam apa ini? Orang-orang dari atas menjadi masalah. Siapa yang bisa menyangka bahwa Tuan Muda Spektra yang begitu kuat, ibu mertuanya malah menaruh uang ke dalam perusahaan investasi. Kamu memiliki menantu yang luar biasa, biar menantu laki-laki mengurusnya untukmu. Untuk mendapatkan hasil 7 atau 8 kali lipat setahun sangat mudah. Mengapa mengingini keuntungan kecil yang dijanjikan oleh perusahaan investasi saya? Bukan karena Saul Loes tidak bisa memahaminya. Jika itu terjadi pada orang lain juga tidak akan bisa memahaminya. Hah, Tuan Muda Spektra sedang menutupi identitasnya sekarang, kebanyakan orang tidak tahu identitasnya, bahkan orang-orang di sekitarnya tidak tahu, apakah kamu mengerti? Saul Loes harus mengurus masalah ini, dan dia harus memberi Tuan Muda muka di depan ibu mertuanya, jadi Matthias Suttner memutuskan untuk menggunakan Saul Loes. Saul Loes tiba-tiba menyadari ada kegembiraan di hatinya. Ini seperti pepatah mendapatkan berkat di tengah kesulitan. Meskipun masalah ini menyinggung Tuan Muda Spektra, tapi ini adalah kesempatan bagus untuk bersandar padanya jika bisa menebus kesalahan tersebut. Mengerti, saya pasti akan menangani masalah ini dengan baik. Jangan khawatir, Tuan Suttner, tolong bantu saya memberitahu Tuan Muda Spektra. Ini semua adalah kesalahan saya. Saya harap Tuan Muda Spektra bersedia memberi saya kesempatan untuk bersujud dan menebus kesalahan. Saya bersedia memberikan semua kekayaan keluarga saya untuk menebus kesalahan. Saul Loes berkata dengan manis, tetapi hatinya sangat jelas. Jumlah kekayaannya adalah angka yang mengagumkan bagi orang biasa, tetapi bagi Toby Mars, itu tidak ada apa-apanya. Karena itu kamu bisa bermain dengan cantik, mengatakan bahwa kamu tidak menginginkan uang. Selama Toby Mars bersedia memberinya kesempatan untuk mengakui kesalahannya, maka Saul Loes bisa bersandar padanya. Matthias Suttner mencibir, dan berkata dengan acuh tak acuh, nanti saat kamu bertemu Tuan Muda Spektra, katakan sendiri. Cepat bereskan. Hei, tolong tunggu sebentar, Tuan Suttner. Saul Loes yang wajahnya ditutupi dengan sup sayuran segera bangkit. Dia buru-buru membersihkan diri, mengganti pakaiannya, mengikuti Matthias Suttner dan meninggalkan klub. Di jalan, Saul Loes mengeluarkan ponselnya dan menelepon manajer perusahaan investasinya. Fendi Zing, apakah tadi ada yang menagih uang dengan perusahaan kita? Ya, Fredrik Halway dari perusahaan Gold City Investment meminta direktur investasi untuk berbicara dengannya. Orang kita kembali setelah berkelit dengannya. Matthias Suttner memberi isyarat kepada Saul Loes, dan Saul Loes mengangguk mengerti. Jika Fredrik Halway menghubungimu lagi, kamu bisa beritahu dia. Jika dia menginginkan uang, minta dia menemuiku dan berbicara denganku. Bab 259. Ketika Toby Mars menelepon Matthias Suttner, Morgan Senos bersembunyi di kejauhan dan mendengarkannya. Dia langsung tertawa ketika mendengar Toby Mars sedang mencari orang untuk membantu menagih uang. Toby Mars meletakkan telepon, menoleh dan melirik Morgan Senos. Dia mencibir dan mengabaikannya. Tidak perlu berbicara dengan ulat kecil, Toby Mars sama sekali tidak tertarik untuk berbicara dengan Morgan Senos. Morgan Senos melihat ekspresi Toby Mars, merasa dihina 1000 kali. Kemarahannya meledak seketika.
Kamu masih berpura-pura, masih mencari orang untuk membantu menagih uang. Siapa yang kamu kenal? Bahkan jika kamu mengenal seseorang, mereka adalah orang seperti kamu. Kamu masih ingin bersaing dengan Tuan Halwai. Saya rasa kamu gila. Morgan Senos mengutuk dengan marah. Haha, Toby Mars memberi Morgan Senos ekspresi bahwa pembicaraan sudah berakhir. Morgan Senos mengulurkan jari tengahnya dan memberi isyarat kepada Toby Mars, lalu dengan cepat berjalan menuju ke tempat Patricia Higgins dan yang lainnya. Bibi Higgins, menantu sampahmu mencari bantuan. Apakah sampahmu kenal dengan orang besar di luar sana? Dia begitu serius di telepon, seolah-olah dia sedang berbicara dengan kalangan berkuasa. Morgan Senos berkata dengan berlebihan karena kecemburuan, berpikir agar bibi tua ini juga ikut melampiaskan amarahnya, dan mempermalukan Toby Mars bersama. Hera Zegar meludahkan kulit kuaci dan berkata sambil tersenyum, orang tidak berguna juga merupakan suatu keterampilan yang hebat. Ini dapat dianggap membantu Bibi Higgins. Ada kemajuan. Patricia Higgins tidak melampiaskan emosinya karena sikap Toby Mars tadi. Sikap Toby Mars tadi membuat Patricia Higgins merendahkan dirinya untuk membujuk Frederick Halwai. Sekarang Toby Mars jelas akan membuat keributan lagi. Saya akan mengawasimu. Tidak akan membiarkan kamu menjadi liar. Frederick, kamu segera hubungi orang lagi. Frederick Halwai mengangguk dengan ekspresi cemberut, berpikir bahwa Toby Mars ingin bersaing dengannya. Sepertinya jika dia tidak menunjukkan keterampilan karena takut, dia tidak akan bisa mempermalukan Toby Mars. Jangan khawatir, Bibi, saya sedang menghubungi orang-orang. Kali ini saya akan memanggil general manajer mereka untuk datang untuk berbicara. Pasti akan ada hasilnya, kata Frederick Halwai. Jika begitu Bibi merasa lega, sekarang Bibi akan memberi Toby Mars pelajaran dan membalaskan dendammu. Patricia Higgins berkata sambil tersenyum. Senyum puas muncul di wajah Frederick Halwai. Dia meninggalkan pekerjaannya, datang kemari untuk membantu bukankah demi untuk melihat Toby Mars dihina. Jangan tidak bisa menginjak Toby Mars, bagaimana dia bisa menghilangkan kebenciannya. Toby Mars menunggu dengan bosan balasan Matthias Sattner, tetapi sebelum balasan Matthias Sattner datang, ibu mertuanya membawa teman-temannya kemari. Orang tidak berguna, kemari dan beritahu saya siapa yang cari. Siapa yang kamu panggil untuk menyelesaikan masalah ini? Kami akan dengarkan agar bisa ikut gembira. Hera Zegar berkata terlebih dulu. Vera Lindsay juga tidak melepaskannya. Dia ikut-ikutan dan berkata, mungkinkah lumpur sepertimu bisa memanjat dinding? Kamu mencari orang untuk menagih uang. Kamu tidak lihat berapa banyak orang yang di sini dan semuanya tidak berdaya. Semuanya lebih baik darimu. Buat apa kamu di sini berpura-pura menjadi bawang putih? Jika mengibaratkan dia sebagai bawang putih besar adalah penghinaan terhadap bawang putih. Bagaimanapun, satu siung bawang putih besar masih bisa tumbuh menjadi daun bawang. Lumpur sepertimu ditindas orang masih tidak melawan. Menurut saya, orang tidak berguna sepertimu, sudah seharusnya bunuh diri lebih awal, dan bereinkarnasi lagi. Patricia Higgins melotot ke Toby Mars dengan sengit. Semakin buruk kata-kata teman-temannya, semakin senang hati Patricia Higgins. Dia bahkan berpikir bahwa jika karena kata-kata teman-temannya bisa membuat Toby Mars bunuh diri di jalan, itu adalah akhir yang terbaik. Toby Mars memandang bibi-bibi tua ini dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan tenang, kamu berdoa saja agar Frederick Halwai dapat membantumu. Saya benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk membantu kalian. Ini adalah pengakuan bahwa kamu tidak mampu kan, tapi sayangnya sudah terlambat. Siapa yang suruh kamu berpura-pura tadi? Jika kamu tidak memiliki kemampuan, berlakulah layaknya orang tidak berguna. Kutuk Hera Zegar. Dia merasa bahwa menggertak orang tidak berguna ini benar-benar membosankan. Tidak menantang sama sekali. Tidak ada rasa kemenangan. Rasanya hanya seperti tawar-menawar dengan bibi di pasar sayur. Sungguh membosankan berbicara dengan sampah denganmu. Tuan Halwai sepertinya membawa seseorang ke sini.
Mungkinkah General Manajer perusahaan investasi? Ayo kita ke sana dan lihat. Kita bisa mengajari sampah ini nanti. Bab 260. Semua orang memandang Fredrik Halway. Seperti harapan semua orang, berdiri sosok yang sangat mengesankan di samping Fredrik Halway. Fredrik Halway berjalan dengan General Manajer perusahaan investasi kemari dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Zing, kamu pandanglah saya dan membantu keluarkan uang bibi-bibi ini. Saya tidak peduli dengan yang lain. Hal ini bukan masalah sulit bagimu." "Sulit, sesulit langit." Fendi Zing mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dan menghadap Fredrik Halway dengan hidung diangkat. Postur tubuhnya sama sekali tidak menghargai Fredrik Halway. Fredrik Halway langsung merasa kikuk. Tadi dia berpikir bahwa bisa menyelesaikan masalah ini, tetapi dia menyangka bahwa orang ini tidak menandangnya sama sekali. Ekspresi penuh harapan di wajah Patricia Higgins dan yang lainnya langsung mengeras. Mereka semua menatap Fredrik Halway dengan keraguan. "Tuan Zing, kenapa kamu tidak bersedia membantu? Ayahku dan Bos Lowes juga bersahabat." Fredrik Halway membawa nama ayahnya dan mengibarkan bendera kulit harimau. "Ayahmu dan Bos Lowes saling mengenal. Itu juga urusan ayahmu. Jika kamu begitu hebat, kamu harusnya langsung mencari Bos Lowes." Selama Bos Lowes mengucapkan sepatah kata, uang itu pasti akan masuk ke rekening dalam hitungan menit, jawab Fendi Zing. Tidak mudah bertemu Bos Lowes. Fredrik Halway benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk menemui Bos Lowes, kecuali dia meminta ayahnya untuk membantu. Benar-benar tidak bisa membantu. Fredrik Halway melakukan upaya terakhirnya. "Saya benar-benar tidak bisa membantu. Ini perintah Bos Lowes. Jika tidak ada instruksi darinya, tidak ada yang bisa memindahkan 1 sen pun. Jika kamu menginginkan uangnya, kamu bisa menemui ke Bos Lowes." Fendi Zing mencibir setelah selesai berbicara, merasa dia sudah menyelesaikan permintaan Bos Lowes. Hanya saja Fredrik Halway cukup cerdas. Bagaimana dia bisa menyinggung Bos Lowes? Dia takut dia akan menerima akibatnya. Fendi Zing sebenarnya memiliki hak untuk memberikan uang kepada orang yang sulit dihadapi, tetapi karena perintah Saul Lowes dia tidak memberikannya pada Fredrik Halway. Fredrik Halway memandang Fendi Zing dengan bingung, mulai meragukan koneksinya saat ini. Apakah saya Fredrik Halway sangat tidak berharga? Mengapa dia tidak bisa membereskan hal sekecil itu? Haha. Tawa Toby Mars memecah kesunyian. Pipi Fredrik Halway berkedut, merasa bahwa jiwanya diejek 1000 kali oleh Toby Mars. Fredrik Halway melotot ke Toby Mars dengan marah, dan berkata dengan tegas, "Bukankah hanya mengundang Bos Lowes? Saya bisa meminta ayahku untuk mengundangnya. Saya bisa melakukannya. Bibi, jangan khawatir." Hera Zegar ragu-ragu sejenak, dan bertanya dengan lemah, "Tuan Halway, siapa nama ayahmu? Apakah benar-benar bisa menyelesaikan masalah ini?" "Suatu masalah hanya bisa dicoba 3 kali, kamu sudah mencobanya 2 kali. Tidak ada gunanya membuat direktur dan general manajer keluar. Saya khawatir akan lebih sulit untuk bertemu bos di belakangnya. Tuan Halway, kamu harus melakukan persiapan kali ini, sepertinya ini akan sulit berhasil." Tambah Vera Lindsay. Patricia Higgins buru-buru melangkah dan berkata, "Fredrik sudah hebat bisa membuat general manajer perusahaan investasi ini keluar. Orang lain mana punya kemampuan ini?" "Saya mampu," kata Toby Mars dengan santai. Bab 261. Bah, jangan membuat masalah lagi, duduk sana dan jadilah lumpur. Tidak ada yang akan menganggapmu bodoh jika kamu tidak berbicara. Jika kamu berbicara lagi, saya akan merobek mulutmu." Patricia Higgins berkata dengan marah. Tidak mudah menenangkan hati Fredrik, dan sekarang dihancurkan oleh Toby Mars dengan sebuah kalimat. "Apakah kamu memiliki kemampuan? Jika kamu memiliki kemampuan, silahkan minta Bos Lowes datang. Berbicara tanpa tindakan adalah omong kosong." Fredrik Halway berkata dengan keras. "Kamu tidak memiliki kemampuan kan? Saya sudah memintanya datang. Bos Lowes akan ada di sini sebentar lagi."
Toby Mars berkata dengan percaya diri. Haha, siapa yang percaya padamu? Fredrik Halway mengeluarkan ponselnya dan berkata, ayah saya adalah Presidir Grup Gold City. Jika saya meminta ayah keluar, bos yang Lowes tidak akan berani melakukan apapun. Hera Zegar meraih Morgan Senos dan berkata, menantu laki-lakiku, apakah perusahaan Gold City begitu hebat? Sial, tentu saja hebat. Grup mereka masuk list perusahaan 10 besar di Larnwick. Bisnis utama mereka adalah perdagangan ekspor, dan mereka menghasilkan banyak uang. Tidak menyangka latar belakang keluarga Halway begitu kuat, keluarga besar menghasilkan orang besar. Ah, saya juga ingin bekerja dengan Tuan Halway, agar saya bisa merasa orang besar juga. Morgan Senos tersenyum samar. Dia sudah sibuk dari pagi, di mana aura naganya. Toby Mars berkata pelan, sampah sepertimu, dari mana kata aneh yang kamu ucapkan? Tonton hal yang berguna. Jangan setiap hari menonton omong kosong di internet. Itu akan membuat IQ menjadi rendah, semuanya kata tidak bermakna. Mata Hera Zegar dan yang lainnya menyala, ternyata latar belakang keluarga Fredrik Halway sangat tidak biasa. Fredrik Halway sendiri adalah orang hebat dalam industri investasi. Ayahnya juga bertanggung jawab atas impor dan ekspor di grup perusahaan Gold City, yang merupakan keluarga kalangan atas. Patricia Higgins tidak tahu bahwa Fredrik Halway memiliki ayah hebat seperti itu sebelumnya. Setelah mendengarnya hal itu sekarang, dia tidak sabar untuk segera menendang Toby Mars keluar, dan kemudian, mengganti menantunya dengan Fredrik Halway. Jika berbesan dengan keluarga hebat seperti ini, kedepannya pasti bisa hidup senang. Bisa membeli apapun yang diinginkan. Bahkan bisa pamer di depan kerabat dan teman, pasti terlihat hebat. Kehebatan Fredrik Halway tersampaikan tanpa perlu disampaikan dirinya sendiri. Dia menikmati kecemburuan dan kebencian di mata semua orang. Fredrik Halway menekan ponsel menerima panggilan telepon, menempelkan telepon ke telinganya dengan gaya keren yang telah dia latih ribuan kali. Pada saat ini, Fredrik Halway merasa bahwa dia berada ke puncak hidupnya kembali. Apa yang terjadi barusan adalah hal yang tidak terduga. Itu semua karena saya menyembunyikannya terlalu dalam dan tidak menggunakan kekuatan keluarga. Saya hanya ingin menjadi orang biasa, tetapi kalian harus memaksa saya untuk memancarkan sinar saya. Pada saat ini, hati Fredrik Halway bersemi. Jika Toby Mars tahu tentang isi hati Fredrik Halway, dia mungkin akan tertawa sampai semua giginya terlihat. Ayah, saya ada masalah di sini, saya minta ayah untuk maju dan membantu. Fredrik Halway berkata sambil tersenyum. Katakan langsung, saya akan segera meeting. Di sisi lain telepon, terdengar sebuah suara rendah. Perusahaan investasi Saul Lowes mengumpulkan dana secara ilegal. Beberapa teman saya semua menginvestasikan uang di dalamnya dan tidak bisa mendapatkan uangnya kembali. Sebelum Fredrik Halway selesai berbicara, di sisi lain telepon, ayah Fredrik Halway mengerutkan kening. Mengapa kamu peduli dengan urusan orang lain? Saul Lowes tidak mudah dihadapi. Dia bisa menghancurkan bisnis dan membunuh orang. Jangan menyinggung dia. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Tidak. Hanya ingin membantu beberapa teman. Tidak akan menjadi masalah buat kita, dan itu tidak membuat bisnis kita dihancurkan. Naif. Jangan ikut campur dalam masalah ini. Jika saya tahu kamu terlibat, saya akan patahkan kakimu saat kamu pulang. Suara telepon terputus, Fredrik Halway memegang ponselnya. Hatinya berantakan seperti diterpa angin. Bagaimana situasinya? Mengapa ayahnya tidak mau membantunya? Apakah airnya begitu dalam? Bab 262. Fredrik Halway perlahan meletakkan telepon. Patricia Higgins dan yang lainnya semua memandang Fredrik Halway dengan mata penuh harapan. Fredrik, bagaimana? Apa yang ayahmu katakan? Patricia Higgins bertanya dengan penuh semangat. Oh, Fredrik Halway langsung tersadar, dan berbohong seperti biasanya. Ayahku berkata bahwa dia akan menghubungi Saul Lowes. Masih harus melewati proses, kita tunggu informasinya sebentar lagi.
Kalau begitu sepertinya tidak ada masalah. Ayahmu adalah ketua grup Gold City. Siapa yang tidak menghormati ayahmu? Patricia Higgins berkata dengan datar. Setelah mendengar kata-kata Frederick Halway, semua orang merasa lega dan merasa bahwa masalah ini seharusnya bisa diselesaikan. Tuan Halway hebat. Tadi hanya pendapat kami sebagai ibu rumah tangga. Jangan marah, Tuan Halway, jangan tersinggung karena kami. Hera Zegar segera menundukkan kepalanya untuk mengakui kesalahannya. Tidak apa-apa, saya bisa mengerti bahwa kalian khawatir. Jika misalnya saya tidak bisa mengambil kembali uang saya pasti juga sangat khawatir, kata Frederick Halway sambil berpura-pura murah hati. Melihat latar belakang keluarga Halway, orang besar tidak akan mempermasalahkan hal kecil, dan hanya sampah seperti Toby Mars yang bisa mempermasalahkannya. Vera Lindsay memimpin orang menyerang Toby Mars. Sampah adalah sampah. Tidak bisa dibandingkan dengan Tuan Halway, sosok hebat seperti Tuan Halway. Mereka ibarat bulu tangan dan pinggang, sayang si sampah yang malang ini tidak tahu kemampuannya tidak sebanding dengan Tuan Halway. Morgan Senos juga menyindir Toby Mars. Frederick Halway melirik Toby Mars. Pada saat ini, dia tidak ada minat menginjak Toby Mars, tetapi sedang memikirkan bagaimana menangani masalah ini. Fendi Zing memandang Frederick Halway dengan curiga. Dia tidak percaya apa yang dikatakan Frederick Halway. Dia jelas mendengar apa yang dikatakan bosnya, akan menekan Frederick Halway. Kalian jangan terlalu senang dulu, bos kami. Bukan seseorang yang mudah mengalah pada orang lain. Fendi Zing sedang merokok dan memandang Frederick Halway dengan sedikit jijik. Frederick Halway tiba-tiba menjadi marah dan hatinya merasa tidak nyaman. Fendi Zing malah menambahkan bahan bakar ke api kemarahannya. Bos Lois akan datang nanti. Ketika itu dia datang, hati-hati kamu. Frederick Halway dengan santai mencibir demi gengsinya. Fendi Zing tercengang, bertanya-tanya bagaimana bisa Frederick Halway begitu percaya diri, mungkinkah bosnya akan datang sendiri? Oke, jika bos kami datang, saya pasti akan berlaku sopan padamu, bahkan tidak bermasalah jika saya bersujud padamu. Fendi Zing berkata sambil tersenyum. Kalau begitu kamu tunggu saja untuk bersujud. Setelah Frederick Halway selesai berbicara, dia akan menyesalinya. Bagaimana bisa dia meminta bos Lois datang kemari? Jika bos Lois tidak bisa datang, maka semuanya akan berakhir. Bukan masalah besar kehilangan muka, tetapi Frederick Halway tidak ingin kehilangan muka di depan Toby Mars. Untuk sesaat, Frederick Halway bertanya-tanya apakah dia salah karena menyerang Toby Mars. Mengapa semuanya menjadi canggung jika ada Toby Mars? Namun, pada saat ini, sebuah Mercedes-Benz S600 perlahan menuju lokasi. Seluruh tubuh Fendi Zing bergidik, melihat plat nomornya, dan rokok di mulutnya jatuh. Ini adalah mobil bos Lois. Mungkinkah ayah Frederick Halway memiliki kekuasaan yang besar? Fendi Zing tercengang, tetapi wajahnya penuh senyum. Dia menepuk lengan Frederick Halway dan berkata, "Ya, hebat, kamu memiliki kemampuan." "Apa maksudmu?" Frederick Halway bertanya dengan ragu. "Buat apa berpura-pura? Bos Lois ada di sini, lihat mobilnya di sana." Tunjuk Fendi Zing sambil tersenyum. Bab 263. Di dalam Mercedes-Benz S600, wajah Saul Lois tersenyum menyanjung, "Tuan Shatner, ayo turun bersama. Biarlah Tuan Shatner bersama dengan saya untuk meminta maaf kepada Tuan Muda Spektra." Tuan Muda Spektra tidak ingin orang tahu identitasnya. "Kamu bisa memanggilnya Tuan Mars." "Saya tidak turun. Tidak baik dilihat banyak orang. Yang penting kami sudah tahu maksudnya, pergilah." Matthias Shatner tidak ingin muncul saat ini. Orang berada di sana adalah kerabat dan teman Toby Mars. Jika terlalu menghormati Toby Mars, maka akan diketahui mereka. Jika tidak menghormatinya, mungkin akan dicatat oleh Toby Mars. Setelah Matthias Shatner memikirkannya, dia merasa bahwa lebih baik tinggal di dalam mobil untuk menghindari hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. "Kalau begitu saya akan menanganinya dulu,"
dan nanti mohon bantuan Tuan Shatner untuk mengucapkan beberapa kata baik tentang saya." Matthias Shatner menutup matanya dan melambaikan tangannya. Saul Loes mendorong pintu dan keluar dari mobil. Setelah turun dari mobil, Saul Loes berjalan dan melihat kerumunan Toby Mars. Dia menganalisis yang mana adalah Toby Mars. Saul Loes melihat Toby Mars, segera mengalihkan pandangannya. Memang benar pakaian Toby Mars biasa saja, yang tidak sesuai dengan citra seorang tuan muda di hati Saul Loes. Status apa yang dimiliki tuan muda Spekta? Harusnya memakai pakaian mewah bermerek tidak akan merendahkan diri dengan memakai barang biasa yang harganya murah. Setelah mengalihkan pandangan dari Toby Mars, Saul Loes kemudian melirik Morgan Senos. Saul Loes melihat Morgan Senos memakai merek pakaian yang lebih baik, menggelengkan kepalanya sedikit. Pada akhirnya, mata Saul Loes terpusat pada Fredrik Halway. Dalam pandangan Saul Loes, Fredrik Halway yang mengenakan setelan Givenchy. Ini adalah pakaian yang sesuai dengan citra tuan muda. Selain itu, Saul Loes juga menilai penampilan Fendi Zing, general manajer perusahaan investasi. Sebelumnya dia sudah menjelaskan kepada Fendi Zing bahwa dia harus menekan Fredrik Halway, jadi Saul Loes secara naluriah berpikir bahwa orang yang bisa diperlakukan dengan begitu ramah oleh Fendi Zing pasti bukan Fredrik Halway. Kemungkinan besar dia adalah tuan muda Spektra yang tidak bisa menahan amarahnya dan mengisyaratkan Fendi Zing dengan cara yang memberitahu identitasnya. Setelah memikirkannya, Saul Loes tiba-tiba membuka matanya dan tersenyum. Dia mempercepat langkahnya ke arah Fredrik Halway. Fendi Zing terus mengamati sikap bosnya. Dia melihat Saul Loes tersenyum pada Fredrik Halway, langsung mengubah sikap dengan memuji Fredrik. "Halway, manajer Halway benar-benar memiliki kekuasaan. Tampaknya bos kami benar-benar datang untuk Tuan Halway. Mari kita temui bos kami sekarang." Fendi Zing langsung tersenyum samar. Fredrik Halway sangat puas di dalam hatinya, dan merapikan pakaiannya dengan kepala terangkat. Dia seperti angsa kecil yang sombong. Fredrik Halway bertanya-tanya mengapa Saul Loes tiba-tiba muncul. Tadi dia baru saja merasa kepalanya akan meledak. Sekarang Saul Loes telah datang. Dia melihat ekspresi Saul Loes yang tampak menyanjung. Fredrik Halway tiba-tiba merasakan sesuatu, mungkin situasinya berubah tapi dia tidak tahu ada perubahan apa. Tetapi tidak peduli apa perubahannya, Fredrik Halway merasa bahwa ini menguntungkan baginya, setidaknya kali ini, pasti akan berhasil menyelesaikan masalah ini. Sisanya hanya perlu berpura-pura. Pada saat ini, kata-kata Fendi Zing menarik perhatian Patricia Higgins dan yang lainnya. Patricia Higgins dan yang lainnya melihat Saul Loes berjalan kenari dengan tenang, melihat Fredrik Halway seperti menyambut kedatangan bawahannya. Mereka langsung menjadi bersemangat. Fredrik sangat hebat. Kali ini bisa meminta bos besar di belakang layar keluar. General Manager, bisakah kami mendapatkan uang kami kembali? Patricia Higgins berkata dengan bangga. Bagi Patricia Higgins, kemenangan Fredrik Halway adalah kemenangannya, karena dia yang meminta Fredrik Halway datang. Bab 264. Hera Zegar dan yang lainnya tidak ragu lagi, dan mereka menunjukkan keramahan mereka untuk memohon bantuan. Mereka mulai mengucapkan kata-kata sanjungan kepada Fredrik Halway. Tadi Bibi memiliki hati yang picik. Sekarang saya melihatnya, kemampuan Tuan Halway yang paling baik. Kedepannya Tuan Halway pasti akan memiliki masa depan yang cerah dan pasti akan menjadi orang terkaya di Larnwick. Tuan Halway sangat tampan dan kompeten, memiliki kemampuan yang begitu hebat. Saya tidak tahu apakah kamu sudah menikah atau belum. Bibi memiliki banyak gadis cantik sanak keluarga, yang bisa saya kenalkari kepada Tuan Halway. Patricia Higgins mengangkat alisnya, berpikir bahwa buat apa memperkenalkan gadis ke Fredrik Halway. Jika bukan karena Toby Mars si sampah, Fredrik Halway sudah menjadi menantunya. Jangan ganggu konsentrasi Fredrik, Fredrik tidak akan tertarik ocehan kampungan. Patricia Higgins memperingatkan teman-temannya. Dia menatap Toby Mars dengan sengit, berpikir bahwa dia akan menunggu sebentar lagi dan membereskan sampah ini.
Dia harus mengambil kesempatan hari ini untuk mengusir sampah ini keluar dari rumah. Toby Mars tidak melihat mata Patricia Higgins. Sebaliknya, dia menatap Saul Loes dengan bingung. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mungkinkah Matthias Suttner telah melakukan kesalahan? Setelah memikirkannya sebentar, Toby Mars menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia berpikir bahwa selama bisa mendapatkan uangnya kembali, yang lainnya biarkan saja. Saul Loes sudah berjalan ke depan Fredrik Halway dan secara proaktif mengulurkan tangan kanannya. Fredrik Halway meremas tangannya, menjabat tangan Saul Loes dengan ringan, dan kemudian segera melepaskan tangannya. Terlihat jelas dia sedikit membenci Saul Loes. Pada saat ini, Fredrik Halway tidak peduli mengapa Saul Loes datang. Yang penting dia bisa mempertahankan posisinya. Dia berpikir hanya dengan ini sudah bisa menghadapi Saul Loes, dan hal-hal berikut akan lebih mudah. Saul Loes tidak keberatan. Sebaliknya, dia berpikir dalam hatinya bahwa aura semacam ini, sikap ini, pasti Tuan Muda Spektra. Orang biasa tidak bisa memiliki aura semacam ini. Ini bos kami Saul Loes, bos, ini. Fendi Zing ingin memperkenalkan Fredrik Halway kepada Saul Loes, tetapi Saul Loes ingat instruksi Matthias Suttner, melambaikan tangannya dan berkata, kamu tidak perlu memperkenalkannya, saya sudah kenal. Fendi Zing melihat Saul Loes mengenal Fredrik Halway, segera menarik diri dan mundur ke belakang Saul Loes. Fendi Zing merasa bahwa situasi di depannya agak aneh. Saul Loes harusnya menekan Fredrik Halway. Mengapa saat ini melihat Fredrik Halway seperti anak yang melihat ayahnya? Apakah Fredrik Halway begitu kuat? Atau, apakah keluarga Halway memegang kelemahan Saul Loes? Ketika Fendi Zing dalam keadaan bingung, Saul Loes sudah menarik Fredrik Halway dan memanggilnya saudara. Saudaraku, saya tidak menyangka bahwa keluargamu juga menginvestasikan uang di perusahaan kami. Bukankah ini air besar masuk ke lubang kecil? Jika saya mengetahuinya, saya pasti akan mentransfer uang ke rekeningnya dari dulu. Sekarang terjadi hal seperti ini, saya tidak akan merugikanmu, kalian lihatlah kerjaku. Setelah Saul Loes selesai berbicara, dia menepuk dadanya sambil berpikir dalam hatinya. Ini untuk membuat Tuan Muda Spektra senang. Tentu saja tidak boleh mengembalikan uang sesuai kondisi pada umumnya. Tidak hanya dikembalikan dengan bunga, tetapi juga harus ditambahkan beberapa hal menarik. Fredrik Halway mengangkat alisnya, dan hatinya meledak dalam kegembiraan. Ini seperti berkat dari langit, dan Saul Loes terlalu menghargainya. Bos Loes benar-benar baik. Jika begitu, mari kita segera selesaikan. Begitu selesai, kami tidak akan merepotkan Bos Loes. Saul Loes bertanya-tanya mengapa dia tidak ingin merepotkanmu, dia harus banyak merepotkannya baru benar. Bukankah saya melakukan ini untuk menjilat Tuan Muda Spektra? Tampaknya Tuan Muda Spektra masih sedikit tidak puas, mungkin saya harus meningkatkan upaya saya. Bab 265. Patricia Higgins sangat senang mendengarkannya. Dia mengulurkan jempolnya untuk memuji Fredrik Halway, lalu melotot ke Toby Mars dan berkata, kamu sampah, lihat dia, jika dia tidak membantu, apakah kamu bisa membuat uang ini kembali padaku? Kamu masih membual tadi, lebih baik pikirkan bagaimana caranya minta maaf. Patricia Higgins mempunyai ide untuk menggunakan kesempatan ini, untuk memukul mentalnya. Pada saat ini, menginjak Toby Mars, mungkin bisa membuat Toby Mars mengajukan perceraian pada Helena Peach. Hera Zegar melirik Toby Mars dengan jijik, dan berkata dengan merendahkan, orang ini harus dibuang. Jika dibandingkan, orang lain 10 kali lipat lebih baik dari sampah ini. Saya mau lihat kakak Higgins mengganti menantu laki-lakinya. Sampah sepertimu jangan merusak pemandangan di sini. Dasar sampah, semakin cepat menyingkirkanmu, akan menjadi hal yang baik untuk semua orang. Toby Mars mengepalkan tangannya, lalu melepaskan tangannya, dan menundukkan kepalanya tanpa berbicara. Ya, si sampah tidak senang. Sampah sepertimu harus menjadi pengemis, dan cari istri pengemis.
Kamu berada di sini hanya membuat malu kami, apakah kamu ingin dipukul? Kata Morgan Senos sambil menyingsingkan lengan bajunya. Vera Lindsay meludahi kaki Toby Mars, dan kemudian, berkata, teman-teman, uangnya belum diterima. Saat ini jangan memutuskan jembatan. Dengarkan baik-baik apa yang dibicarakan oleh Tuan Halway dan Bos Lois. Nanti baru beri sampah ini pelajaran. Perhatian semua, orang tiba-tiba beralih ke Frederick Halway dan Saul Lois. Saul Lois sudah memutuskan untuk mengubah sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang baik. Demi bisa bersandar pada Tuan Muda Spektra, dia bersedia membayar berapapun harganya. Tuan Mars, tenanglah. Saya akan menyelesaikannya dengan baik, tidak hanya membayar bunganya secara penuh, bahkan akan memberi sedikit kejutan. Frederick Halway tiba-tiba mengerutkan kening, dan merasa hatinya sedikit berdebar. Betapa hebatnya Tuan Mars, kamu tidak akan berada di sini untuk menjatuhkanku kan? Kepala Fendi Zing meledak, dan dia buru-buru mencondongkan tubuh ke telinga Saul Lois dan berkata, Bos, ini bukan Tuan Mars, namanya Frederick Halway. Hah? Saul Lois bingung, dan merasa bahwa Frederick Halway tampak familiar. Tadi saya baru meneleponmu, apakah Frederick Halway? Ya, bos masih meminta saya memberitahu dia, jika ingin uang, minta dia membahasnya denganmu, kata Fendi Zing dengan hati-hati. Saul Lois langsung merasa menyesal. Dia pasti salah menilai situasi saat itu. Pasti karena Tuan Muda Spektra menyembunyikan identitasnya, sehingga dia mengubah namanya. Dia hanya tidak membiarkan orang memanggilnya Tuan Muda Spektra, bahkan mungkin Tuan Mars, sudah tidak ada. Tapi tidak peduli apa nama Tuan Muda Spektra, selama dia adalah Tuan Muda Spektra, jika namanya berubah 100 kali pun. Saya Saul Lois, harus bisa bersandar padanya. Patricia Higgins dan yang lainnya juga bergumam, mereka berpikir masalah bisa diselesaikan, mengapa tiba-tiba ada halangan. Bagaimana situasinya? Kakak Higgins, bagaimana dia bisa memanggil Tuan Halway dengan Tuan Mars? Mungkin Bos Lois salah mengenal orang. Tidak mungkin salah mengenali orang, Tuan Halway bukan orang kecil, apakah mungkin Bos Lois salah ucap? Di tengah semua orang, Bos Lois tertawa terbahak-bahak, ahahaha, salah-salah, saya salah ucap tadi. Lihat mulutku, setelah minum anggur di siang hari, saya tidak mendengar dengan baik. Batu di hati Patricia Higgins dan yang lainnya terangkat, mereka tertawa bersama. Frederick Halway menghela nafas lega dan menepuk lengan Bos Lois dan berkata, kurangi minum selama jam kerja. Jika kamu minum terlalu banyak, mudah untuk melakukan kesalahan. Ya, Anda benar. Kedepannya saya pasti tidak akan minum pada siang hari. Oh ya itu, Fendi Zing, kamu data rekening bank mereka, kemudian selesaikan masalah ini. Baik bos. Fendi Zing mengeluarkan ponselnya dan meminta Patricia Higgins dan yang lainnya untuk memberikan rekening bank. Setelah mendata, dia berjalan ke Saul Lois dan berkata, Bos, semuanya sudah siap. Apakah akan mengembalikan uang mereka sesuai permintaan? Bab 266. Sebelumnya Saul Lois telah membuat dua keputusan mereka yang memiliki status dan latar belakang yang kuat, maka semua pokok dan bunga dibayarkan seperti yang dijanjikan pada saat pengumpulan dana. Mereka yang memiliki latar belakang tetapi tidak cukup kuat, maka dibayarkan uang pokok dan bunga 1 tahun. Jika orang yang tidak memiliki status atau latar belakang, maka tidak akan dibayar sepeser pun. Mereka bisa membuat keributan sesuka hati mereka. Akan ditransfer 3 kali lipat dari jumlah uang pokok, kelebihan ini dianggap sebagai ganti rugi untuk semua orang. Saul Lois mengedipkan mata pada Frederick Halway setelah berbicara, memberi kode saya bisa melakukan hal ini. Tuan Muda Spektra, lihat saja penampilanku. Frederick Halway tertegun sejenak, dan kemudian menjadi senang. Tanpa disangka, Saul Lois tidak hanya menghargainya, bahkan sangat menghargainya. Kalau begitu terima kasih Bos Lois. Mohon Bos Lois untuk mentransfer ke rekening sesegera mungkin.
Fredrik Halway khawatir Saul Loes akan berubah pikiran dan mendesak Saul Loes untuk segera melakukan pengembalian uang. Begitu uangnya sampai di rekening Patricia Higgins dan yang lainnya, Fredrik Halway bisa menyerang Toby Mars. Patricia Higgins dan yang lainnya sangat gembira di dalam hati mereka. Mereka tidak menyangka akan ada titik balik seperti ini. Mereka tidak hanya mendapatkan uangnya dengan lancar, tetapi mereka juga bisa mendapatkan lebih banyak. Itu seperti kue yang jatuh dari langit. Bos Loes benar-benar royal, dan Fredrik Halway juga hebat. Begitu menggunakan kemampuannya, bisa melakukan banyak hal dengan sangat baik. Terima kasih Tuan Halway, jika bukan karena Tuan Halway, kami tidak tahu bagaimana harus menyelesaikannya. Tadi kami sangat khawatir. Kita harus mengundang Tuan Halway untuk makan malam. Kakak Higgins, apakah kamu mau mengajak Helena untuk menemani Tuan Halway? Patricia Higgins dan teman-temannya sibuk mengobrol, semuanya sangat gembira. Saul Loes melirik Patricia Higgins yang bersemangat dan yang lainnya, berpikir bahwa masalah ini sudah diselesaikan. Dia berpikir Tuan Muda Spekta harusnya merasakan ketulusannya. Hahaha, baguslah jika semua orang senang, jadi apa, Fredrik? Halway, mari kita duduk di mobilku, dan Tuan Shatner juga ada di dalam mobil, kita bisa mengobrol bersama. Saul Loes dengan antusias mengundang Fredrik Halway, tetapi Fredrik Halway sedikit bingung, memegangi dahinya dan bertanya-tanya siapa pria itu. Apa ada ini? Tadi memanggil saya dengan Tuan Mars, sekarang meminta saya bertemu Tuan Shatner, apa-apaan ini? Melihat Fredrik Halway tidak bergerak, dan ekspresi Fredrik Halway sepertinya ada yang salah. Muncul perasaan yang tidak enak di dalam hati Saul Loes. Ada apa denganmu? Tuan Shatner sedang menunggu. Saul Loes berkata dengan ragu, menatap Fredrik Halway, dan mengamati reaksi Fredrik Halway. Kegembiraan Patricia Higgins dan yang lainnya hilang dalam sekejap, dan mereka semua menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Toby Mars menahan tawanya, mengangkat alisnya dan menatap Fredrik Halway yang bodoh. Dia sudah tahu apa yang sedang terjadi. Saul Loes, pria gemuk ini, tadi salah mengenali orang, menganggap Fredrik Halway sebagai dirinya. Tapi Toby Mars tidak mengatakan apa-apa, dia hanya menonton pertunjukan dan menunggu untuk melihat Fredrik Halway mengemis. Siapa Tuan Shatner yang kamu bicarakan? Fredrik Halway tampak arogan. Dia ingin menakut-nakuti Saul Loes dengan auranya. Dia akan menghadapi Saul Loes untuk sementara waktu, setelah itu akan mencari cara untuk mundur. Saul Loes berkata dengan bingung, apakah kamu tidak mengenal Tuan Shatner? Bab 267. Dering telepon. Ponsel di saku Saul Loes tiba-tiba berdering. Dia mengeluarkan ponsel dan melirik nama penelepon. Saul Loes segera berbalik dan berjalan ke samping untuk mengangkat telepon. Tuan Shatner, silahkan berikan instruksi. Apakah kamu bodoh? Bagaimana kamu melakukan hal yang diperintahkan? Matthias Shatner berteriak kesal. Matthias Shatner melihat dari dalam mobil dalam jangka waktu yang lama, dan melihat Saul Loes tidak memperdulikan Toby Mars. Ini membuat Matthias Shatner menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, jadi dia menelpon Saul Loes. Saul Loes merasa tertekan. Sekarang dia mengerti bahwa dia telah membuat kesalahan. Fredrik Halway adalah benar-benar Fredrik Halway, bukan Tuan Spektra yang dia sangka. Saya sedang berbicara dengan mereka tentang pengembalian uang. Pembahasan apaan? Minta kamu menyelamatkan harga diri Tuan Muda Spektra, bukan minta kamu menyelamatkan muka anjing atau kucing. Tuan Muda Spektra berdiri di belakang kiri. Ingatlah untuk memanggil Tuan Mars. Jangan membuat kesalahan. Ini kesempatan terakhir untukmu. Jika kamu tidak bisa menanganinya dengan baik, tunggu saja kematianmu. Matthias Shatner berteriak dan langsung menutup telepon. Ketika Saul Loes menutup teleponnya dan menatap Fredrik Halway, pandangan matanya berubah. Patricia Higgins meraih lengan Fredrik Halway dan berkata, "Ada apa Fredrik, siapa Tuan Shatner itu?" "Tidak apa-apa Bibi, kurasa ada kesalahpahaman, setelah dibicarakan semuanya akan baik-baik saja."
Frederick Halway menahan dirinya dan berkata. Saul Loes yang marah berjalan kemari dengan cepat, memelototi Frederick Halway dan berteriak, "Kamu begitu tidak tahu malu, kamu berani berpura-pura berada di depan saya, kamu berpura-pura sebagai Tuan Mars. Kamu sampah." Setelah Saul Loes memarahi Frederick Halway, dia mengangkat tangan kanannya dengan marah, dan menamparkan pipi Frederick Halway. Plak, bunyi tamparan bergema di tempat dan Patricia Higgins dan yang lainnya terkejut. Patricia Higgins tidak mengerti sama sekali. Barusan Saul Loes sangat menyanjung Frederick Halway, bagaimana bisa menjadi seperti ini dalam sekejap mata. Hati Hera Zegar dan yang lainnya tiba-tiba menjadi dingin. Barusan merasa senang bisa mendapatkan keuntungan lebih, sekarang menyaksikan semuanya tiba-tiba berubah. Mungkin tidak akan ada keuntungan lebih, bahkan uang pokok akan hilang. Kamu benar-benar bajingan, bahkan berani membohongi saya. Kamu bahkan tidak mencari tahu siapa saya. Tidak ada seorang pun di Larnwick yang berani berbohong pada Saul Loes. Tidak ada akhir yang bahagia untuk ini. Orang-orang Saul Loes berteriak, Van Dizing sudah menarik Frederick Halway. Dia melihat Saul Loes yang marah, nafasnya maju dan mundur. Frederick Halway berubah menjadi kepala babon dalam sekejap. Tuan Loes, saya tidak mudah ditindas, ayah saya adalah Christopher Halway. Jika kamu berani menyentuhku sedikit saja, saya akan membuatmu tidak bisa makan dan berjalan-jalan. Frederick Halway tidak mau kalah dalam bersikap. Dia harus melindungi harga dirinya. Christopher Halway hanya kentut. Kamu berani berbohong padaku lagi. Saya tidak akan mempercayainya. Apakah kamu pikir saya mudah dibohongi? Tidak apa-apa jika kamu berbohong padaku, tapi saya tidak bisa terima ketika kamu berpura-pura menjadi Tuan Mars. Saul Loes melakukan semua ini untuk ditunjukkan kepada Toby Mars. Saul Loes yang salah mengenali orang langsung melemparkan kesalahannya ke Frederick Halway, mengatakan bahwa Frederick Halway berpura-pura menjadi Tuan Mars dan menipunya. Orang-orang yang hidup di jalanan, lebih mengandalkan kemampuan melempar kesalahan. Pada saat ini, kemampuan Saul Loes melempar kesalahan sangat baik. Mana ada Frederick berbohong padamu? Jelas kamu yang salah mengenali orang, dan kamu malah menamparkan orang. Apakah ini masuk akal? Patricia Higgins berteriak pada Saul Loes. Patricia Higgins sekarang menjaga kehormatan dan aib Frederick Halway. Jika Frederick Halway kehilangan harga dirinya, Patricia Higgins juga akan kehilangan harga dirinya. Bab 268. Mereka menyaksikan Frederick Halway dan Saul Loes bertengkar. Saat ini, hanya dengan menggunakan tindakan Saul yang menamparkan orang, untuk memaksanya mengembalikan uang mereka. Setelah berteriak, Patricia Higgins memberi kode kepada Hera Lindsay dan yang lainnya dengan mengedipkan mata dengan tegas. Dia memberi kode kepada Hera Lindsay dan yang lainnya bahwa mereka berada di kapal yang sama. Hera Lindsay dan yang lainnya langsung mengerti, bergegas untuk menghadang Van Dizing, dan menarik Frederick Halway ke belakang mereka untuk dilindungi. Setelah itu, Patricia Higgins berinisiatif untuk membawa teman-temannya menyerang dan memarahi Saul Loes. Dasar bajingan, kamu berani menamparkan orang, kapan kamu akan mengembalikan uang kami, itu uang pensiun kami. Kamu benar-benar orang yang sombong. Apa yang salah jika Tuan Halway membantu kami mendapatkan uang kami kembali? Kamu berani menamparnya. Kamu tidak menghormati kami sama sekali. Teman-teman kemari, sobek mulut orang ini. Hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Hutang lama dan baru harus diselesaikan bersama. Patricia Higgins memimpin teman-temannya. Satu persatu dari mereka bergerak. Jari-jari mereka ditekuk untuk mencakar. Mereka mencakar tubuh dan wajah Saul Loes dengan keras. Saul Loes tiba-tiba marah besar, menatap Patricia Higgins yang memimpin, dan menamparnya dengan keras. Plak, begitu selesai menamparkan, dan kemudian menamparkan sekali lagi. Patricia Higgins berteriak setelah berputar 2 kali. Toby Mars yang sedang menatap wajah Frederick Halway yang seperti kepala babon, menjadi cemberut di dalam hatinya. Ketika mendengar teriakan Patricia Higgins, buru-buru menuju ke sana.
Ibu mertuanya ditampar bukanlah masalah sepele. Saya tadi tidak memperhatikan, sehingga ibu mertua ditampar orang. Tetapi melihat bekas telapak tangan merah di wajah Patricia Higgins, Toby Mars merasa sedikit senang, lagi pula dia sering ditindas oleh Patricia Higgins sehari-hari. Berhenti, bagaimana kamu bisa memukul orang di siang bolong? Teriak Toby Mars. Saul Loes langsung terkejut dan ketika dia melihat sosok yang muncul, dia segera menyingkirkan tangannya, dengan senyum canggung di wajahnya. Ya jangan marah dulu. Semua salah. Semuanya salah saya minta maaf kepada Tuan Mars, terutama karena orang itu berpura-pura menjadi Tuan Mars. Itu benar-benar membuat saya merasa sangat marah. Saul Loes berkata sambil terus membungkuk pada Toby Mars. Hal ini mengejutkan Patricia Higgins dan yang lainnya. Patricia Higgins memegang pipi kanannya, menatap Saul Loes yang terus membungkuk dengan tatapan bingung, dan kemudian menatap Toby Mars yang tampak tegas. Dia merasa tidak enak. Apa ada ini? Saul Loes berkata menamparkan Frederick Hallway dan menamparnya. Dan bahkan tidak memandang ayah Frederick Hallway. Bagaimana dia bisa begitu menghormati Toby Mars si sampah ini? Apalagi Saul Loes memanggil Toby Mars sebagai Tuan Mars. Sepertinya barusan Saul Loes datang mencari Tuan Mars. Dia barusan mengenali orang yang salah dan mengira Frederick Hallway. Sama seperti film, hal-hal ini melintas di benak Patricia Higgins. Setelah mengingat-ingat, Patricia Higgins menjadi lebih bingung, dan tidak tahu mengapa Saul Loes melakukan ini. Tuan Mars, Anda memiliki kekuatan yang kuat. Saya tadi benar-benar tidak mengenalmu. Saya tidak mengenali Tuan Mars pada pandangan pertama di antara kerumunan. Sehingga kura-kura itu bisa untuk mengambil keuntungan dari celah yang ada, membuat urusan Tuan Mars tertunda. Saul Loes melihat Toby Mars tidak berbicara, mengeram dalam hati, ingin menjadi ulat kecil, dan langsung menundukkan kepalanya ke Toby Mars. Namun, untuk menghindari masalah menjadi besar, Saul Loes hanya bisa membungkuk dan meminta maaf, diam-diam memohon dalam hatinya kepada para dewa dan Buddha, berharap Toby Mars segera memaafkan dirinya. Bahkan ibu mertuaku berani kau pukul, menurutmu bagaimana ini? Bab 269. Saul Loes merasakan kegundahan besar di dalam hatinya. Dalam seketika separuh jiwanya hilang. Dia menatap Patricia Higgins yang pipinya merah dan bengkak seperti orang bodoh. Harus mencari siapa untuk disalahkan kali ini. Dia malah menamparkan ibu mertua Tuan Muda Spektra, bagaimana menebus kesalahan ini? 3 pisau dan 6 lubang, atau patahkan kakiku. Keringat deras mengalir keluar dari dahi Saul Loes. Saya tidak mengenalimu, dan saya tidak mengenali ibu mertua Tuan Mars. Ini karena saya buta. Saya akan menamparkan diri saya sendiri dan meminta maaf. Bibi, jika Anda tidak bilang berhenti, saya tidak akan berhenti. Setelah Saul Loes selesai berbicara dengan Patricia Higgins, Patricia Higgins belum merespon, Saul sudah mengangkat tangannya ke wajahnya dan menamparkan pipi kiri dan kanan. Plak, plak, plak. Dengan mendengarkan suara tamparan, sudah tahu bahwa Saul Loes menggunakan semua kekuatannya. Itu adalah tamparan ke wajahnya sendiri. Frederick Hallway tanpa sadar menyentuh pipinya yang bengkak, matanya melayang pada Toby Mars, dan dia tidak bisa mengerti Toby Mars si sampah, sejak kapan dia memiliki kekuatan seperti itu. Tadi Saul Loes sangat arogan, sekarang dia sangat ketakutan. Semuanya berubah sangat cepat sehingga semua orang mengantisipasinya. Otak Fendi Zing membeku, dan dia belum pernah melihat bosnya sendiri begitu tak tahu malu. Dengan jari-jarinya berkedut 2 kali. Fendi Zing bahkan berpikir apakah dia harus menamparkan wajahnya juga bersama atasannya. Atau dia hanya akan melihat saja, tapi mungkin bosnya akan menyulitkannya nanti. Hera Zegar dan yang lainnya sudah tercengang, mereka semua memandang Saul Loes seperti melihat angsa, tetapi hati mereka penuh dengan tanda tanya. Ketika Patricia Higgins memandang Saul Loes, dia tidak hanya tidak merasanya aman, tetapi rasa malu muncul di hatinya. Rasa malu itu kemudian berubah menjadi jengkel.
Semua tindakan Saul Loes dikarenakan Toby Mars. Patricia Higgins selalu memandang rendah Toby Mars. Sekarang setelah terjadi masalah seperti itu, bukankah semua orang tahu bahwa pandangan Patricia Higgins bermasalah? Tapi apakah ada masalah dengan pandangan Patricia Higgins? Patricia Higgins merasa bahwa dia dilahirkan sebagai orang yang memiliki wawasan, tidak mungkin ada masalah dengan pandangannya. Kamu berhenti, Patricia Higgins berteriak pada Saul Loes. Saul Loes tercengang sejenak, meskipun pipinya sudah bengkak oleh tamparan. Saul Loes merasa itu tidak cukup. Demi menunjukkan ketulusannya untuk memperbaiki kesalahan sebelumnya kepada Tuan Muda Spektra, harus menamparkan dirinya sendiri sampai berdarah. Setidaknya sampai wajahnya bengkak. Ah, ini belum cukup, saya harus terus menamparkan. Bibi, Anda tidak perlu mengasihani saya. Saya juga akan membayar biaya pengobatan Anda. Saya menyesal dari lubuk jiwa saya. Saul Loes berbicara sambil diam-diam menatap Toby Mars. Toby Mars memandang Patricia Higgins dengan senyum tipis, melihat bahwa Patricia Higgins sudah marah. Saya bilang itu sudah cukup. Segera kembalikan uang kami. Setelah mengembalikan uang kami, pergi sana. Patricia Higgins menjadi semakin kesal. Hei, Fendi Zing, kenapa kamu begitu bodoh? Cepat kembalikan uang Bibi, kembalikan uang pokoknya 10 kali lipat, dan lakukan sekarang. Teriak Saul Loes. Baik bos. Fendi Zing menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap Saul Loes. Dia berbalik dan mengeluarkan ponselnya dan segera menelpon untuk mengatur pengembalian uang. Hera Zegar dan yang lainnya terkejut sehingga mulut membentuk O, dan butuh waktu lama sebelum mereka pulih dan menatap Toby Mars secara bersamaan. Kemampuan menantu kakak Higgins sangat baik. Hanya satu kalimat langsung menyelesaikan semuanya, sungguh, sangat hebat. Bab 270. Hera Zegar mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan hatinya. Dulu Toby Mars diperlakukan seperti sampah, meskipun Toby Mars sekarang menjadi pusat perhatian, pandangan Hera Zegar dan orang lain tentang Toby Mars tidak akan berubah dalam waktu singkat. Hanya karena Toby Mars membantu mendapatkan uangnya kembali, dan uangnya dikembalikan dalam jumlah beberapa kali lipat, maka Hera Zegar memberikan pujian yang begitu datar. Morgan Senos tampak seperti sedang sembelit. Dia menatap Toby Mars dengan wajah berkerut, kamu orang tidak berguna, lalu, bagaimana bisa kamu melakukannya? Kenapa Bos Loes begitu takut padamu? Fredrik Halway sudah tidak punya muka dan tidak berani berjalan ke arah ke Toby Mars, tetapi bersembunyi di belakang sekelompok bibi tua dan mendengarkan jawaban Toby Mars dengan telinga. Mendengarkan jawaban Toby Mars dengan telinga tegak. Mencoba mencari tahu mengapa Toby Mars begitu hebat. Ketika Patricia Higgins melihat semua orang berterima kasih kepada Toby Mars, hatinya merasa tidak nyaman. Jika Fredrik Halway yang menyelesaikan ini, Patricia Higgins pasti akan senang. Masalah ini diselesaikan oleh Toby Mars, malah membuat Patricia Higgins merasa seolah-olah dia telah makan setumpuk kotoran, dan merasa jijik. Jika Saul Loes tidak mengembalikan uangnya, tetapi melakukan sesuatu yang lain, Patricia Higgins pasti tidak akan memintanya segera pergi, dia benar-benar tidak ingin kehilangan orang seperti itu. Semakin menonjol Toby Mars, Patricia Higgins merasa semakin malu. Bukan apa-apa, hanya teman sekelasku yang lebih sukses. Saat ini, saya bertanggung jawab memperbaiki bisnis keuangan di Larnwick, terutama memperbaiki finansial perusahaan investasi milik Tuan Loes. Toby Mars memberikan alasan seadanya. Hera Zegar dan yang lainnya menunjukkan ekspresi di mata mereka, dan kemudian semua orang menunjukkan pandangan menghina. Sampah tetaplah sampah. Bagaimanapun, itu tidak boleh mengubah sifat sampah, hanya bisa berpura-pura. Kata Morgan Senos. Setelah mengatakannya, Morgan Senos sedikit tidak nyaman. Mengapa sampah seperti Toby Mars memiliki teman sekelas yang begitu baik, dan dapat begitu royal? Morgan Senos sadar jauh lebih baik daripada sampah ini. Mengapa tidak memiliki teman sekelas yang hebat? Apa katamu?
kata Toby Mars sambil menatap Morgan Senos dengan dingin. Saya bilang kamu hanya berpura-pura. Jika bukan karena teman sekelasmu, kamu bukanlah apa-apa, tikus jalanan. Morgan Senos sangat tidak puas. Dia sangat cemburu sehingga emosinya tidak stabil. Oh, Bos Lois, kembalikan saja pokoknya ke mereka, tidak perlu mengembalikan begitu banyak. Mereka tidak ada memiliki hubungan denganku, kata Toby Mars ringan. Oke, saya akan melakukannya sekarang. Bos Lois patuh seperti anjing Golden Retriever. Morgan Senos langsung mengutuk di dalam hatinya. Baru pada saat ini, dia ingat bahwa uang ibu mertuanya sekarang dikendalikan oleh Toby Mars. Hera Zegar panik dan berteriak pada Toby Mars, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu tahu berapa banyak uangnya? Mengapa kamu tidak membiarkan dia memberikannya kepadaku? Itu adalah ganti rugi untukku. Milikku. Tadi Hera Zegar merasa gembira karena mendapatkan jutaan, sehingga langsung marah, dan secara naluriah berteriak pada Toby Mars. Toby Mars mencibir tanpa berbicara, memandang Hera Zegar seperti melihat badut. Kakak, kamu harus tahu kebenarannya. Tanpa persetujuan Tuan Mars, kamu tidak akan mendapatkan sepeser pun. Jika kamu tidak menghormati Tuan Mars, kamu tidak akan bisa mendapatkan uang pokok. Bos Lois seperti anjing setia yang melindungi tuannya, berdiri di depan Toby Mars dengan wajah merah dan bengkak, dan menatap Hera Zegar dengan mata besar. Hera Zegar langsung tersadar dan merasa bahwa tadi dia kebingungan. Bagaimana dia bisa berteriak pada Toby Mars? Harusnya tadi dia menamparkan menantunya untuk meminta maaf. Morgan Senos minta maaf pada Toby Mars. Wajah Hera Zegar merah karena tercekik, menatap Morgan Senos. Bersambung ke bab 271. Terima kasih.